Oh. Aduh, maafin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allazi amarna wa aujabana bil ibadah wallazi farada alaina bil haji wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sahibis Safa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, akhirnya biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Kalau saya bukan kiai, belum dapat sertifikasi dari MUI, belum. Jadi saya ini temennya Parto, temennya Eko. Biar jelas dulu, kalau disebut ustadz, punya murid, dipanggil kiai, punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu juga baru kelar jadi dalang di OPJ, Parto. Nah, saya sekarang yang sering hadir ya diundang inilah. Begini, kenapa saya sekarang jarang syuting? Bukan karena saya udah alim, bukan. Karena saya nggak diajak. Jadi biar jelas dulu, kalau mau bener sama kiai gitu, mau cakep sama kiai, kalau mau rame sama saya, kira-kira begitulah. Saya agak santai dikit boleh. Terlalu serius saya gugup, banyak kiai saya gugup, takut ketahuan begonya. Guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati, yang saya muliakan. Wabil khusus saudara kita yang bakal jadi tamunya Allah, yang bakal jadi tamunya Rasulullah. Wabil khusus ibunda kita tercinta, keluarga besar Ibu Hajjah Iyoh Murtasyati, mohon ikhlas. Makasih Bunda udah ngundang saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa Bu Haji bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Ya kelihatan aja ceramah padahal ini lagi usaha. Sama aja nyari duit juga. Jadi kalaupun saya bicara kurang berkenan, mohon maaf. Jadi memang bukan asli, bukan ustadz beneran, cuma pelawak kebetulan pernah ngaji, itu aja. Dan yang di dunia lawak yang ngaji kayaknya nggak terlalu banyak, sehingga yang sering diundang saya ceramah, yang lain belum, karena nggak berani barangkali yang lain. Jadi alhamdulillah saya nggak ada saingan, karena udah nggak ada saingan, permintaan makin banyak. Kalau permintaan makin banyak otomatis harga makin tinggi. Gitu kira-kira tuh.
Jadi Bapak Lurah yang saya hormati, Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camat yang saya hormati, juga saudara kita semuanya, saya nggak sebutin satu-satu ya. Wabil khusus calon-calon tamu Allah, ada Hajah Lisa Arisanti, juga Yayu Haryatna, juga Hajah Lita Ratna Juwita, juga Bang Fernando Bete, terus kemudian juga Bapak Hardi Prasetya Mulia, keluarga besar Bunda, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur. Dari pergi sampai pulang lagi ke tanah air, Allah berikan kesehatan, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan menjadi haji yang mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga guru-guru saya, kiai-kiai saya, mohon ikhlas, saya nggak sebutin satu-satu. Ustazah, Hajah, mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Jadi mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dengerin dulu, saya mau ceramah 5 menit Bu Haji, apa berapa menit? 2 jam. Oh 2 jam, kuat 2 jam kira-kira? Saya enggak, saya coba tanya saya. Ada di sini Ustadz ceramah sampai 2 jam ada? Oh di kampung sini biasanya Ustadz ada yang ceramah sampai 2 jam, yang 3 jam juga ada. Waduh, udah berapa Ustadz yang mati di sini? Ya mudah-mudahan kita kumpul di sini semua Allah berikan sehat, dapat pahala panjang umur, ngurangin dosa, dan banyak rezeki kita. Itulah pahala silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngabarin dulu bahwa ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi kadang-kadang kita ini pinter karena bapak kita, bapaknya bapak kita, bapak-bapak, bapaknya bapak-bapak, bapak-bapak, anak dari ibunya, ibu dari ibunya, ibu-ibunya dari ibu-ibunya. Artinya kita kalau nggak ada ibu kita bukan kita, benar. Sebab disebut anak dia kalau lahir dari rahim ibunya. Setiap anak yang keluar dari rahim ibunya disebut anaknya. Kalau yang keluar dari pralon, curut namanya. Nah bisa jadi kita sehat panjang umur sampai sekarang, hidup, beranak, bercucu, berumah mewah, berduit banyak, bisa jadi ini bukan doa kita. Doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi anak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, bapaknya bapaknya dari bapak-bapaknya. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Hampir nyaris kita kalau nggak ada orang tua kita, nggak ada guru kita, berarti sampai sekarang kita nggak ada apa-apanya. Mohon ikhlas dulu nih, saya ceramah sebetulnya malu. Belum cakep-cakep amat, saya pakai kain sarung karena pesen almarhum bapak saya. Laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah anaknya banyak. Dan nyaris alhamdulillah ibu saya karena bapak sering pakai kain sarung, anaknya 13. Ibu saya anaknya 13, yang ada 9 karena setiap pagi sarapan rebutan kakincak hiji pae. Kira-kira begitu. Mohon maaf nih, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes. Mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa juga. Mohon maaf. Karena ibu saya Arab. TKW. Bagian ngumbah beas. Jadi mohon maaf. Karena kita mau berangkat ke tanah suci, saudara saya, abang-abang saya, teteh saya, mau jadi tamunya Allah, tanah suci pasti bersih, tapi yang bersih belum tentu suci. Untuk sampai ke tempat yang suci kita mesti bebersih. Saya nggak ceramah tentang pelaksanaan wajib, sunnah, rukun-rukun haji, nggak ada. Tinggal mutawifnya aja nanti, tinggal ikut rombongan aja. Ya ikut rombongan aja. Saya ceramahnya kemana-mana aja. Yang penting
Duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Duit aing bang. Ya, jadi saya ceramah yang bagian mutawif nanti tinggal ikutin aja dari mulai pakai pakaian ihram terus sampai ke sana pelaksanaan wajib haji, sunnah haji, rukun haji, tinggal ngikutin mutawif aja. Ada bukunya, jadi nggak saya ceramah panjang-panjang karena emang saya nggak biasa bawa rombongan. Saya kalau rombongan kondangannya suka nalangin saya. Ya, jadi saya ceramahnya santai karena mau sampai ke tempat yang bersih kita harus bersih, dan agama kita kata kiai agama yang paling bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang sudah bersih. Untuk sampai ke tempat yang suci kita mesti bebersih, karena tanpa sadar badan ini abang banyak dosanya. Kalau boleh jujur kita pegang dada kita, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain. Karena mau sampai ke tempat yang bersih kita mesti bebersih. Apa yang pertama? Tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Teteh, ibu, tanpa sadar siapapun kita pernah kafir tanpa sengaja. Mau berangkat kerja hujan, apa kita bilang? Hujan lagi aja. Reseh ya. Hujan dimarahin, sebetulnya aslinya hujan anugerah Allah. Itu yang harus kita syukuri. Mau sampai ke tempat yang bersih kita mesti bebersih. Yang pertama apa? Tazkiyatun nafsi, untuk bebersih. Karena kalau hatinya sudah bersih, badannya sudah bersih, jiwanya sudah bersih, innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mohon maaf nih agak serius. Mungkin karena saya belum terbiasa kali. Jadi terlalu serius, kadang-kadang suka sok kelihatan kayak kiai beneran. Suka malu hati saya. Yang kiai kakek saya itu bener. Bapak saya juga termasuk mualim, mondoknya di daerah Batu Quran situ bapak saya. Kalau kakek saya di Caringin, masih daerah Banten. Bapaknya bener, cuman anaknya aja yang nggak jelas sampai sekarang. Jadi mohon maaf, kita bisa karena ada barokah dari orang-orang tua kita dulu. Itu doang. Jadi setelah saya main para pencari Tuhan, mungkin masih ingat yang Ramadan main para pencari Tuhan yang jadi Ustadz Ferry. Ya teh, ingat nggak teh? Ya. Yang jadi Ustadz Ferry yang waktu sahur teh, yang jadi Ustadz takut banget sama istrinya. Nonton kan sinetron itu kan? Iya, yang jadi Ustadz takut banget sama istri. Itu aku. Iya, yang jadi Ustadz dari dagang caute ya. Itu saya. Kelihatannya takut sama istri kan? Iya, aslinya mah karena nggak ada abang laki-laki lawan istrinya bisa menang, nggak ada. Kalau kata guru saya, mulianya seorang suami kalau dia selalu salah dan mengalah di hadapan istri, maka dia mulia di hadapan istrinya. Kalau kita mau lawan istri kita nggak bakal bisa menang, karena jujur pak, pinteran istri kita sama kita. Kadang-kadang kita kasih duit 1 juta, dia nggak hitung, langsung ngomong kurang nih, kurang. Karena dia bukan lihat duitnya, ngelihat urusannya banyak. Ya pak, makanya kebanyakan di dalam rumah tangga itu yang meninggal dunia lebih dulu itu rata-rata suami pak. Maaf ini maaf. Rata-rata yang meninggal dunia dalam rumah tangga lebih dulu itu suami. Kita nggak sadar pak, sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh ini. Banyak kan ibu, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu suami. Bapak kita pun lebih dulu meninggal daripada ibu, beneran. Nggak sadar pak, bagaimana kita nggak mau mati buru-buru kan? Udah ketahuan suami nggak megang duit, tetap istri minta duit. Suami lagi kagak kerja, tetap istri minta. Pagi, sore, siang, malam lagi nggak megang duit, tetap istri minta duit. Itu pak yang bikin kita cepat mati sebetulnya. Ya bu ya, makanya saya boleh tanya jujur, ibu biarin punya suami nggak ganteng nggak apa-apa kan, asal banyak. Tuh bener pak, biarin suami ibu hitam gitu nggak jelas nggak apa-apa kan, asal sering ngasih. Tuh biarin suami di rumah terus nggak apa-apa, asal banyak. Tuh biar
Biarin suami juga mau pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Tuh Pak, kita nggak dibutuhin sebetulnya. Kita kadang-kadang nggak sadar Pak, pagi sore siang malam kita nyari duit buat siapa Pak? Bukan buat kita, kan bener kan Pak? Nah itu Pak, makanya Bapak cari senang di atas 50, 55, 60 cari senang Pak, jangan cari duit. Takutnya duit nggak nyampe, ajal sampai Pak. Ya, jadi nyari senang aja Pak, nyari senang. Saya kalau ceramah juga bikin girang, saya nggak penting orang mau ngerti apa enggak penting. Yang penting DP udah masuk, itu aja dulu. Sebab siapa orang yang paling benar? Nggak jelas Pak sampai sekarang siapa orang yang paling benar. Kata guru saya, orang yang paling benar yang akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini bisa jadi yang ceramah belum tentu masuk. Siapa yang berani jamin Pak? Benar? Bisa jadi ini kita lagi audisi siapa yang terbaik, yang duluan masuk surga. Bisa jadi yang megang kamera. Ya, supaya di sana nanti ngamerain orang lagi ya kan? Kita nggak tahu, kita masih audisi. Jadi disebut orang yang sukses, orang yang paling benar, orang yang matinya husnul khotimah masuk surga. Itu orang yang paling jelas, paling benar di hadapan Allah. Kalau hari ini kita nggak tahu Pak siapa yang terbaik. Makanya saya mah santai aja. Mau ceramah saya didengar apa enggak ada masalah. Yang penting waktunya makan. Sebab Ustadz juga ceramah terus, kalau nggak makan mati Pak. Yang pertama, pensucian jiwa. Apa yang modal berangkat ke tempat suci kita mesti bebersih. Mana bebersihnya kita? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada Pak model kita yang enggak ada dosanya, enggak ada Pak, enggak ada. Saya kelihatannya bener, kelihatannya pakai baju koko, pakai peci kayak orang bener kelihatannya, tapi siapa yang berani jamin Pak kalau saya udah bener? Makanya saya dari dunia lawak nggak banyak yang naik Pak. Parto nggak berani dia. Parto kalau ada orang baca Quran aja belum sampai ke ceramah, palanya keluar asap. Demi karena bapak saya ngajarinnya begini. Jadi saya diundangnya ceramah sekarang begini. Padahal saya tahu saya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi karena urusan duitnya cakep. Ya Bu Haji, sehat terus Bu Haji ya, sehat terus. Insyaallah biar panjang umur Bu Haji, sehat, anak-anaknya pada diberangkatin barokah. Luar biasa kata Kiai, al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Hari ini berangkat berapa orang? 5 orang. Yang kemarin berangkat berapa orang? Besok berangkat lagi, barokah itu. Insyaallah mudah-mudahan ketemu saya juga diajak. Diajak nganter ke bandara. Nah, kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu, itu bukan pilihan. Jujur aja kalau kita hitung dosa kita Bapak, nggak bisa kita hitung. Nggak ada dosa kita yang kecil udah. Maaf, apalagi saya pelawak Pak, tukang ngebully orang. Coba Pak buka YouTube Pak. Masya Allah pelawak kalau nggak ngatain orang nggak lucu Pak, zaman itu. Makanya sekarang saya udah jarang di TV Pak. Bayarannya kecil. Kalau udah rame sama YouTube. Kalah sama YouTube. Dosa apa yang ada dalam kita? Apapun dosa ada Pak, kalau kita pegang dan kita raba dada kita. Dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain. Nggak ada dosa yang kecil. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Nggak ada dosa besar kalau kita hajar setiap hari dengan istighfar. Makanya beruntung orang tua kita selesai sholat kita nggak pernah diajari langsung berangkat, duduk kita astagfirullahaladzim li wali wali. Setiap waktu kita diajari beristighfar. Dalam rangka apa? Bebersih. Baju kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya bersih, motor kotor dicuci supaya bersih. Kadang-kadang kita Pak seperti motor Pak, udah dicuci bersih, dipakai lagi, kotor lagi nggak kira-kira? Itu kita Pak. Saya dah takutnya viral nanti saya nyalain orang lagi. So kalau saya ceramah pengennya sih saya tatakannya.
Zaman sekarang kalau kita ceramah natakinnya ke orang Pak, nanti orang nggak suka viral kemana-mana. Makanya saya kalau ceramah nggak pernah bahasa-bahasa politik, saya nggak pernah, karena saya bukan politikus, saya masih tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Nah, teman saya udah nyampe ke tikus tuh Pak, tuh. Ada teman kawan saya udah di DPR lama nih. Saya juga nggak tahu, nggak pernah ngeliat sih, nggak tahu di dalam ngapain, buka catering apa-apa. Jadi saya nyari gampang begini aja Pak, saya nyari gampang begini aja, selesai turun barokah, cium tangan sama Bu Haja, iyo pulang, kasih amplop, selesai. Jadi nggak ada korupsi, nggak ada apa-apa, nggak ada yang mengintai. Dan jujur Pak, saya sekeluarga jauh dimiskinkan oleh negara, jauh dari bapak ibu kakek nenek saya. Nggak mungkin negara memiskinkan saya, karena bapak ibu saya udah miskin duluan. Jadi nggak ada lagi dianggap nanti oh duitnya, nggak, saya mudah-mudahan aja Bu Haji bisa ngundang lagi. Ya harapan kita begitu ya. Mana pensucian jiwa tadi? Yang pertama, tauhidkan kembali bahwa kita tanpa sadar pernah kafir. Mau berangkat kerja hujan gede, bahasanya ringan, anjing hujan lagi. Oh kita nungguin orang yang ditungguin kabur, kecewa, anjing ditinggal. Di rumah kita marah-marah, anjing. Sampai akhir hayatnya ibu, orang yang biasa nyebut kalimat anjing, akhir hayatnya bisa dalam keadaan menyebut anjing. Sampai malaikat ditanya, dari mana Pak? Malaikat itu habis nyabut si anjing. Karena kebiasaan ngomongnya beda Pak. Makanya orang-orang tua kita yang melazimkan, yang dilazimkan pakai pagi sore siang malam kalimat tauhidnya lah.